Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar? Bisa, Pak. Ya, di siang hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Nah, di pertemuan hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas di minggu yang lalu mengenai heat exchanger atau alat penukar kalor. Jadi alat penukar kalor itu ya berfungsi untuk memindahkan kalor dengan prinsip perpindahan panas yang terjadi umumnya itu menggunakan perpindahan panas secara konduksi yang terjadi melalui media rambatnya adalah dinding cup atau dinding sel, lalu dilanjutkan dengan perpindahan panas secara konveksi. Nah, di bagian eh, kali ini untuk tampilan di layarnya sudah bisa terlihat di layar tampilan share screen-nya. Untuk share screen-nya sudah keluar ya, sudah masuk ya. Ya, nah di bagian ini yang minggu yang lalu menceritakan mengenai fouling. Fouling itu adalah faktor pengotor atau faktor yang ditimbulkan karena adanya aliran fluida yang eh, bersirkulasi atau terjadi secara kontinu sehingga menyebabkan eh, timbulnya kotoran di dalam saluran heat exchanger tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya variabel operasi yang memberikan pengaruh terhadap uh, fouling atau faktor pengotor tersebut. Jadi ketika banyaknya kotoran atau bagian yang tidak diinginkan dari sistem HE tersebut, ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap bagian tersebut. Salah satunya dipengaruhi oleh velocity atau kecepatan dari fluida yang mengalir di dalam uh, cup tersebut. Apa artinya? Artinya adalah semakin tinggi kecepatan, jadi pada saat fluida tersebut, misalkan ini diilustrasikan ya, ini adalah cup atau saluran, lalu ada fluida yang masuk ke bagian pipa tersebut, di bagian sini mengalir fluida dengan kecepatan tertentu. Kemudian jika didapatkan kecepatannya itu cukup masuk dalam kategori rendah atau semakin rendah untuk menyebabkan kemungkinan terjadinya falling bisa diperkirakan di bagian ini menyebabkan terjadinya falling. Jadi semakin rendah kecepatan yang dilalui atau melewati ini ya, melewati pipa tersebut, kecepatannya misalnya cukup rendah sekali 0,1 meter per second. Jadi kecepatannya cukup pelan sehingga banyak eh, kotoran yang terbawa atau bersamaan dari fluida yang mengalir tersebut secara terakumulasi akan menempel di dinding ini, di dinding cup tersebut. Berbeda halnya dengan kecepatan fluidanya
mengalirnya lebih tinggi, maka eh, kotoran yang akan menempel di bagian dinding tersebut akan lebih rendah nilainya jika dibandingkan dengan eh, kecepatan yang perjalanan dari fluida tersebut dengan bergerak secara perlahan. Nah, di bagian ini untuk kecepatan fluida di dalam proses cupnya itu dalam hal rancangan ya, ini eh, untuk bisa mereduksi adanya kotoran atau fouling yang menempel di dinding fluida tersebut, ya diharapkan kecepatannya itu 3 sampai 6 feet per detik. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu hitungan 1 detik, ya fluida tersebut dengan kecepatan minimal ya, minimal 3 sampai 6. Untuk kecepatan di atas 3 sampai 6 ini ya eh, cukup bagus ya, atau cukup baik untuk mengurangi adanya terjadinya fouling. Kemudian lalu yang bagian selanjutnya, bagaimana dengan fluida pendingin? Fluida yang berfungsinya sebagai pendingin di dalam cup tersebut bisa saja dengan kecepatan 5 sampai 8 feet per second. Jadi pada saat fluida tersebut mengalir dengan membawa suhu yang lebih rendah, karena fungsinya sebagai fluida pendingin, ini dirancang ya. Jadi pada saat merancang heat exchanger tersebut atau alat penukar kalor tersebut, supaya bisa mengurangi ini fouling, untuk kecepatan fluida pendinginnya berkisar antara 5 sampai 8 feet per second. Kemudian kecepatan fluida cup maksimum untuk menghambat terjadinya fouling, supaya lebih lama lagi foulingnya tidak terbentuk di bagian tersebut. Nah, diharapkan kecepatannya sudah di atas nilai 8 atau ya 10 lah minimal, untuk bisa menghambat. Di sini ada kata kunci ya, atau keywordnya, untuk menghambat terjadinya fouling atau kotoran yang menempel di dinding fluida tersebut dengan kecepatan 10 sampai 15 feet per detik. Lalu bagaimana kecepatan pada sel? Sel ini adalah cangkang dari heat exchanger tersebut, atau gasnya penuh di dalam cangkang tersebut ada saluran fluida. Ini kecepatan bisa 1 sampai 3 ya, 1 sampai 3 meter, apa 1 sampai 3 feet per detik. Lalu yang kedua yang memberikan variabel pengaruh terhadap operasi terbentuknya fouling kotoran ini, temperatur permukaan. Temperatur permukaan ya ini bisa diartikan temperatur dari dinding atau wall ya. Temperatur dinding di dalam cup atau di dalam sel cangkang tersebut. Kemudian temperatur fluida yang mengalir tersebut. Ini juga memberikan pengaruh. Karena kalau misalnya temperaturnya cukup rendah ya, atau temperaturnya dikatakan temperatur dingin ya,
Fouling atau kotoran tersebut akan mudah menempel di dinding pipa tersebut. Nah, ini merupakan variabel operasi pada saat membentuk adanya kotoran yang menempel di dalam uh, heat exchanger tersebut. Lalu yang selanjutnya ada dua tipe pembersihan untuk alat penukar kalor. Yang pertama ada dengan cara chemical, atau secara fisik. Chemical, kalau chemical ini menggunakan cairan kimia ya, atau yang biasa disebut dengan deterjen pembersih, dialirkan di dalam heat exchanger tersebut. Lalu dengan physical cleaning secara fisik, misalnya ini adalah pipa, ya bisa saja di bagian dinding-dinding ini kan ada tempelan ya, yang kotoran yang menempel di dinding tersebut. Untuk pembersihannya bisa bisa saja menggunakan, misalnya ada semacam eh, bola-bola atau sikat ya, yang kemudian dimasukkan ke sini dengan ujung-ujung dari bola tersebut ada semacam eh, sikat atau bagian yang untuk bisa mengikis dari permukaan ini, permukaan yang kotor tersebut. Jadi ini tinggal dikasih eh, tenaga atau gaya pendorong untuk bisa membersihkan bagian fouling yang menempel di pipa tersebut. Nah, metode pembersihan secara kimia bisa menggunakan HCl dengan kandungan HCl-nya itu 5 sampai 10%. Mechanical cleaning ini tadi dengan cara drilling atau turbining, pembersihan dilakukan dengan mendrill deposit yang menempel pada dinding dengan melakukan dorongan ya, atau memberikan bola yang ada semacam bola atau semacam pembersih yang ada rambut-rambut atau eh, bagian yang bisa menghilangkan kotoran tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan hydrojetting. Hydrojetting ini memakai aliran jet yang digunakan air ya, tetapi memiliki tekanan yang tinggi. Tekanan tinggi. Jadi tekanan yang tinggi yang didorongkan di dalam eh, cup tersebut, sehingga diharapkan bisa melakukan pengikisan terhadap fouling yang menempel di dalam pipa tersebut. Ya, nah ini merupakan metode yang dipergunakan dalam hal pembersihan heat exchanger atau alat penukar kalor. Ya, lalu yang selanjutnya kita akan coba melihat secara singkat ya, atau sederhananya atau secara simpel,
berbagai macam tipe heat exchanger atau heat exchange, alat penukar panas. Yang pertama itu ada ini adalah yang pertama, cell and tube. Yang dinamakan tube ya ini berupa ada pipa ya. Ini adalah tube-nya. Tube itu atau saluran. Di dalam ini juga ada bisa terlihat ya di tampilan di layar di share screen-nya. Ini ada semacam pipa, pipa juga nih ya, yang ini. Ini merupakan tube juga di dalam sel. Yang dimaksud dengan sel, sel itu adalah case-nya atau cangkang dari bagian ini. Itu adalah selnya, sel yang lapisan penutup ya, lapisan penutup yang diilustrasikan di gambar ini ya, ini berupa eh, case atau casing dari heat exchanger tersebut. Itu adalah selnya. Kemudian tipe plat. Dikatakan plat ya karena bentuknya hampir menyerupai ya. Jadi tidak sama persis seperti plat datar tapi menyerupai bentuknya seperti plat. Kemudian ada lagi modelnya itu open flow. Open flow itu artinya salurannya terbuka. Nah, apa yang membedakan antara ini ya, kalau yang ini open flow, kalau yang cell and tube ini bisa saja kondisinya close flow. Jadi kalau digambarkan, diilustrasikan ya, ini ada tanda panah, arahnya seperti ini, kemudian dia akan keluar ke sini, lalu dia akan bersirkulasi lagi terus. Ini close flow. Ini juga sama, masuk dari sini, keluar dari sini, kemudian di bagian sistem tersebut ini karena hanya di capture ya gambarnya. Jadi sebetulnya ini masih ada kelanjutan pipingnya atau sistem perpipaannya seperti itu. Jadi dia akan bersirkulasi secara kontinu. Nah, untuk yang open flow arah panahnya ya ada fluida masuk, kemudian fluida keluar. Ya ini keluarnya sudah masuk ke lingkungan. Jadi lingkungan itulah yang melakukan penyerapan terhadap panas yang dikeluarkan. Jadi panas yang sudah keluar ke lingkungan, kemudian terserap di lingkungan, ya berubah lagi suhunya. Kemudian di bagian ini masuk lagi udara yang dingin. Dan seterusnya, sirkulasinya seperti itu. Jadi dia langsung keluar ke lingkungan. Kemudian ada yang melakukan secara rotating well, roda yang berputar. Masuk di bagian ini, kemudian terjadi proses pertukaran kalor secara konveksi, kemudian keluar lagi. Jadi masuk dan keluar secara rotation. Nah, ini merupakan salah satu bagian ya, atau salah satu uh, tampilan yang diperlihatkan untuk model heat exchanger. Aktualnya ya banyak, tidak hanya bagian ini saja yang digunakan, bisa modelnya lebih dari ini. Ini hanya simple atau sebagai contohnya ya untuk
model heat exchanger. Dia ada 1, 2, 3, 4. Ya, aktualnya itu banyak sekali model dari heat exchanger. Nah, lalu yang berikutnya ada juga yang plat modelnya itu yang tadi ada plat ya. Kalau di sini ya model plat heat exchanger-nya seperti ini. Kemudian ada juga yang model heat exchanger-nya bentuknya seperti ini, ada plat. Platnya ya bisa terdiri dari 3 lapis, lapis plat atau bahkan sampai 5 atau bahkan lebih ya, sampai 100 plat juga bisa saja itu dilakukan. Lalu bagaimana cara kerja dari sistem plat heat exchanger ini? Ini bisa dilihat di bagian ini ada ilustrasi arah panah ya, arah panah dari fluida yang mengalir. Untuk fluida yang dingin diartikan dengan simbol ini, simbol warna biru ya, arah panahnya berwarna biru, kemudian fluida dingin masuk ke dalam heat exchanger tersebut ke bagian ini, di bagian apa plat tersebut terdistribusi secara konveksi dan secara konduksi terjadi perpindahan panas di dalam heat exchanger. Kemudian untuk heat exchanger ini di bagian saluran keluarnya akan keluar ya. Pertama fluida masuk dari bagian ini. Ini yang masuk adalah fluida dengan temperatur yang lebih panas, temperatur panas, kemudian terjadinya perpindahan panas di dalam sistem heat exchanger tersebut, sehingga keluarnya yang awalnya warnanya lebih ini ya lebih terang ilustrasinya, lalu di bagian selanjutnya temperaturnya mengalami penurunan. Dan begitu juga sebaliknya, yang ini yang masuk di bagian sini, lalu keluarnya menjadi lebih hangat atau lebih nilai suhu yang akan keluar menjadi mengalami peningkatan. Dan di bagian ini suhunya mengalami penurunan ketika keluar. Jadi ada proses pertukaran panas yang terjadi di heat exchanger tersebut. Ya, untuk tampilan share screen-nya stabil, suaranya bisa jelas masuk terdengar. Bisa Bang. Ya, nah ini adalah mengenai heat exchanger yang modelnya adalah tipenya cell and tube. Jadi kalau di slice atau dipotong di bagian dalamnya seperti apa untuk tampilannya. Bagian ini yang dinamakan sebagai tube. Jadi ada saluran-saluran ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22. Ada sekitar 22 tube yang ada di heat exchanger tersebut. Kemudian yang fungsinya sebagai sel, ya sel itu adalah ininya, ini adalah sel atau dinamakan sebagai case-nya atau casing atau cangkangnya. Nah, antara tube dan sel ini membawa suhu yang berbeda untuk fluidanya. Fluida di sel dengan tube memiliki suhu yang berbeda sehingga terjadilah perpindahan panas. Nah,
Ini ilustrasi dari gambar sel encup ya. Tampilannya seperti ini. Kalau dilihat secara penuh tampilannya, ada bagian-bagian saluran masuk, tube inlet, kemudian tube outlet, lalu sel inlet dan sel outlet. Lalu ada tambahan lagi di sini. Nah, ini adalah dikatakan baffle. Baffle itu ya fungsinya sebagai pemegang atau sebagai penopang dari heat exchanger tersebut. Nah, ini adalah bagiannya di heat exchanger. Ya, lalu yang berikutnya ada ilustrasi lagi mengenai boiler. Boiler ini juga merupakan bagian dari heat exchanger karena ada proses pemindahan panas dari panas yang dihasilkan oleh pembakaran pembakaran ini ya, water, air yang dipanaskan. Di sini ada proses combustion atau proses pembakaran. Kemudian di bagian ini terjadilah proses perubahan temperatur. Jadi ada temperatur panas akan berpindah ke temperatur yang lebih dingin. Nah, lalu bagaimana menghitung laju? Apa yang dikatakan dengan laju? Laju itu merupakan arti dari nilai Q, laju perpindahan panas atau yang biasa dikenal dengan nama heat flux ya. Ini sama saja dengan heat flux atau laju perpindahan panas. Cuman yang membedakan di bagian ini ya kondisinya terjadi pada heat exchanger. Untuk laju perpindahan panas pada heat exchanger atau alat penukar kalor dituliskan dengan hitungan secara analisis ya. Persamaannya seperti ini. Yang pertama, untuk mencari nilai heat flux harus mencari terlebih dahulu nilai koefisien perpindahan kalor secara menyeluruh. Jadi harus mengetahui terlebih dahulu berapa besar nilai ini, nilai koefisien perpindahan kalornya, koefisien perpindahan panas secara menyeluruh. Kemudian luas penampang itu ya luas penampang dari eh, cup ya atau dari saluran tadi, saluran eh, pipa tadi, berapa luas penampangnya. Lalu ada penambahan perkalian LMTD. LMTD bisa diartikan sebagai perbedaan temperatur rata-rata secara logaritmik. Jadi nanti ada perbedaan average-nya atau perbedaan rata-rata temperatur. Nah, dari teori yang tadi bisa dilanjutkan mengenai bagian ini dari hukum kekekalan energi atau pendekatan konservasi energi, maka laju perpindahan panas dituliskan ketika heat flux yang masuk atau laju aliran panas yang masuk itu harus
sama dengan laju aliran panas yang keluar. Atau bisa diartikan laju aliran panas pada eh, fluida dingin itu akan sama dengan laju aliran panas di fluida panas. Nah, tanda sama dengan ini artinya bukan misalnya diartikan 80 Celcius sama saja dengan 20 derajat Celcius, bukan seperti itu. Maksudnya adalah di bagian ini ada ki H ya sama ki C. H itu artinya dingin dan C itu adalah cold ya. Nah, yang dimaksud seperti itu 80 Celcius sama dengan 20 itu artinya tanda sama dengan ini memberikan arti eh, fluida tersebut akan mengalami perpindahan. Jadi kalau misalnya ini 80 ke 20 artinya 80 ditambah dengan 20 sama dengan 100 lalu dibagi 2. Kemudian nilainya 50. Nah, ini yang dimaksud dengan eh, key in sama dengan key out. Temperatur yang masuk sama dengan temperatur yang keluar. Jadi nanti pada dengan kondisi ke kesetimbangan energi atau hukum kekekalan energi dengan adanya proses waktu secara kontinu, temperaturnya akan mengalami perubahan dengan kondisinya itu ya antara fluida yang masuk dengan fluida yang keluar. Karena dia bersirkulasi secara kontinu, ya temperaturnya akan dalam kondisi yang eh, seimbang. Ini yang dimaksud dengan energinya ya sudah steady atau sudah sama antara bagian saluran masuk dengan saluran keluar. Lalu yang berikutnya M.H. M.H sama dengan ini sama dengan M.C. Ini M M titik ya, M dot atau M titik ini ya diartikan massa fluida panas. Kemudian yang ini adalah massa fluida yang dingin. Lalu nilai ini H ini entalpi fluida panas pada sisi aliran masuk. Jadi kalau yang ini adalah fluida dingin eh, pada sisi pada sisi saluran masuk. I ini adalah inlet dan ini O simbolnya outlet dan ini C artinya dingin, cool ini juga sama inlet, kemudian ini hot panas, ini hot dan di bagian ini adalah outlet. Ya, nah dari hukum kekekalan energi kemudian dilanjutkan lagi jika proses perpindahan panas dalam alat penukar kalor ini tidak ya dengan arti tidak mengalami perubahan fase. Dikatakan tidak mengalami perubahan fase artinya pada saat fluida tersebut masuk ke dalam cup dalam saluran pipa tadi ya. Jadi kalau ini ada cupnya bentuknya seperti ini ada 5 tidak mengalami perubahan fase. Jadi kalau masuknya air berupa cair ya, lalu ya keluarnya berupa air lagi itu tidak mengalami perubahan fase. Cuman yang berbeda adalah
Kalau misalnya masuknya air hangat, apa air panas ya, berarti ketika dia keluar temperaturnya berubah menjadi lebih dingin. Nah, ini artinya tidak mengalami perubahan fase. Tetapi kalau misalnya dia mengalami perubahan fase yang awalnya masuknya air, tiba-tiba berubah menjadi keluarnya uap, ya itu artinya mengalami perubahan fase. Nah, untuk perhitungan ini dengan diasumsikan ya atau dianggap bahwa kondisi tersebut tidak mengalami perubahan wujud, tidak mengalami perubahan fase. Ketika masuknya cair, maka keluarnya juga dengan kondisi yang cair. Sehingga bisa diasumsikan nilai eh, panas spesifik adalah konstan. Maka teorinya atau persamaannya menjadi seperti ini. M dot H dikali CP, CP itu adalah nilai panas spesifik fluida pada tekanan konstan. Di, di, dinamakan tekanan konstan, jadi tekanan fluida yang mengalir secara satu cycle atau continue itu tekanannya stabil, konstan. Jadi kalau misalnya tekanannya 10 bar, tekanan ya, ini 10 bar ya tekanannya akan mengalir terus secara konstan, nilainya 10 bar. Ya, lalu yang selanjutnya karena untuk menghitung heat flux atau nilai Q dibutuhkan nilai koefisien koefisien kalor menyeluruh atau yang biasa digunakan simbolnya itu kalau di buku ya atau di e-book ada yang menggunakan notasinya itu U. U itu artinya ya koefisien koefisien perpindahan kalor secara menyeluruh. Untuk alat penukar kalor yang bentuknya penampangnya silinder, maka persamaan koefisien perpindahan kalor menyeluruh nanti bisa dihitung dengan persamaan ini 1/R total. Atau kalau dilanjutkan, diurai persamaannya R itu ya nilai hambatan ya. Jadi kalau dituliskan, yang pertama ini 1/H H inlet dan A inlet koefisien masuk koefisien konveksi ya masuk dari fluida tersebut dikali dengan luas penampang masuk inlet ditambah nilai len diameter dalam di outlet per apa di outlet ya di diameter luar dibagi dengan diameter inlet diameter dalam lalu dibagi dengan 2 pi dikali K dikali L plus 1/H dikali dengan luas permukaan yang outlet. Nah, ini kalau misalnya digambar, ini kan ada pipa ya yang cup tadi. Ini kan bisa terlihat ya di bagian ini. Jadi kalau ini digambarkan, ini seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan AI ya, AI itu luas permukaan inlet. Jadi berapa luas ininya?
Kalau masuk fluidanya itu dari sini, ini adalah luas penampang. Penampang masuk berarti kalau keluarnya ada di sini. Nah, ini adalah luas A0-nya, luas penampang saluran keluar. Kemudian diameter outlet dan diameter inlet. Jadi bisa dihitung dari sini. Kalau diameter ya ini diameter dalam DI. Kemudian kalau diameter secara apa dari selubung ya, dari selubungnya cup tersebut, ini di bagian ini adalah nilai menghitungnya dari saluran luarnya. Ini di bagian dengan kondisi luar, ini di kondisi dalam. Untuk nilai K merupakan thermal conductivity material. Jadi kalau material cupnya itu misalnya aluminium, terbuat dari aluminium, berapa nilai K-nya? Nilai thermal konduktivitas yang dimiliki oleh material tersebut. Kemudian ada L, ya L ini ya panjangnya, panjang dari saluran cup tersebut. Nah, lalu bagaimana menghitung nilai koefisien perpindahan kalor menyeluruh pada sisi dalam dan sisi luar. Jadi kalau yang tadi digambar ada ini bagian dalam dan ini ada bagian apa luarnya. Untuk sisi dalam silinder, koefisien konveksi ya, apa koefisien perpindahan kalor menyeluruh di bagian dalam. Di bagian dalam itu ya di inlet, di saluran cupnya. Ini bisa dihitung dengan persamaan ini nilainya. Harus diketahui terlebih dahulu nilai koefisien perpindahan kalor konveksi. Jadi koefisien perpindahan kalor konveksi untuk fluida itu sudah ada apa namanya nilainya ya. Misalnya untuk koefisien fluida minyak, kemudian air, lalu apa misalnya oli itu memiliki nilai koefisien perpindahan kalor masing-masing. Jadi ya, nilainya berbeda. Nah, nilai ini kan ada di dalam tabel ya atau di tabel nanti bisa dilihat di bagian tersebut nilai koefisien perpindahan kalor konveksinya. Lalu luas penampang, diameter cup, panjang, kemudian K itu ya tadi koefisien konduktivitas. Jadi materialnya terbuat dari apa? Bahan material dari cup tersebut, apakah materialnya memiliki kondisi penghantar kalor yang baik atau penghantar kalor yang buruk, ya nanti bisa dilihat di nilai K-nya, nilai koefisien konduktivitas termal. Nah, lalu yang berikutnya ini di dalam inlet, kalau di outlet ya seperti ini simbolnya untuk menghitung koefisien konveksi di sisi luar silinder atau luar dari cup tersebut.
Lalu yang berikutnya apabila alat penukar kalor ini terjadi eh, pengotoran atau yang tadi ya ada fouling atau kotoran yang menempel di dalam sistem HE heat exchanger, bisa saja ada kotoran yang menempel di dalam dinding, di tube atau di sel, maka persamaan koefisien perpindahan kalor menyeluruh mengalami perubahan untuk penghitungan. Jadi kalau di bagian ini ya ini diasumsikan belum ada fouling ya, belum ada kotoran. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah ada kotoran atau fouling? Nah, disinilah memasukkan persamaan faktor koreksi atau faktor pengotoran pada sisi dalam dan sisi luar cup. Ini adalah nilainya. Berapa nilainya? Faktor pengotoran pada sisi dalam dan luar cup. Untuk nilai ini, nilai RFI ini ya itu ada bisa menggunakan tabel. Nanti ada tabel yang menjelaskan berapa nilai faktor pengotor tersebut. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana menghitung nilai LMTD? Penghitungan temperatur rata-rata LMTD atau yang biasa disingkat dari singkatan dari log, ini adalah min temperatur difference ya. Perbedaan temperatur rata-rata logaritmik adalah penentuan nilai perbedaan temperatur yang terjadi dalam alat penukar kalor. Untuk penentuan LMTD tergantung pada jenis aliran yang digunakan. Jadi pada bagian ini yang perlu diperhatikan jenis aliran yang diaplikasikan pada eh, alat penukar kalor tersebut. Nah, untuk jenis aliran yang digambar ini adalah alirannya satu arah, searah. Dinamakan searah ya bisa melihat dari arah panah. Ini arahnya dari kiri, kemudian keluar di kanan. Temperatur panas masuk, temperatur panas keluar. Lalu temperatur dingin masuk dan ini temperatur dingin keluar. Lalu bagaimana menghitungnya? Di bagian ini digambarkan temperatur masuk, temperatur keluar, dingin, dan ini keluar. Arah panahnya seperti ini ya, ilustrasinya masuk ke sini, kemudian keluarnya di sini, arahnya sama. Di arahnya sama. Ini arahnya sama, masuk dari kiri, keluar kanan. Untuk menghitung nilai LMTD ya tinggal dihitung delta T1 min delta T2 dibagi len delta T1 per delta T2. Nanti tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Pertama harus diketahui terlebih dahulu THIN, temperatur panas masuk. Jadi berapa temperatur panas yang masuk di sini. Jadi kalau ini dituliskan dalam bentuk kuantitatif, nilai suhunya
Ini suhunya 100 Celcius, lalu dia keluar ya. Karena keluar eh, temperaturnya mengalami penurunan karena sudah melakukan perpindahan panas pada fluida yang dingin, temperaturnya menjadi turun, misalnya turun menjadi 60 derajat Celcius. Lalu di bagian eh, temperatur dingin untuk fluida dingin masuknya 20 derajat Celcius. Kemudian mengalami keluar ya di bagian ini temperaturnya awalnya masuknya 20 mengalami peningkatan menjadi 50 derajat Celcius. Nah, nilai-nilai inilah yang dimasukkan ke persamaan ini. Jadi kalau tertulis di sini temperatur masuk T hot in-nya itu 100, ya ini tinggal dimasukkan ke sini 100 dikurang T C in. Berarti dikurang 20. 20 Celcius minus min tapi dikurungkan dalam kurung temperatur keluar ini 60 derajat Celcius dikurang temperatur dingin yang keluar. Jadi 60 dikurang 50 dibagi dengan len. Ini tinggal dihitung. Nanti dapat nilai LMTD-nya. Untuk aliran yang satu arah. Jadi alirannya one way atau satu arah ya. Lalu yang kedua kebalikan, berlawanan arah. Ini juga sama. Misalnya ini 100 derajat Celcius, ini tadi 20, ini 20 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan ini 60 derajat Celcius. Ya, nilai-nilai itu ya tinggal dimasukkan ke persamaan tersebut. Nanti bisa didapatlah nilai LMTD-nya, nilai LMTD. Nah, yang berbeda dari ilustrasi bisa dilihat di bagian ini tanda panah yang arahnya tadi arahnya searah, ini berlawanan arah panahnya. Dari kiri ke kanan, kalau yang ini temperatur dinginnya dari kanan ke kiri. Arah panah fluida yang mengalirnya ini dari kanan ke kiri, ini dari kiri ke kanan. Ya, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan mengenai heat exchanger, alat penukar kalor. Jadi yang bisa disimpulkan dari pertemuan ini, arah aliran fluida yang mengalir itu memberikan kontribusi terhadap nilai LMTD-nya. Jadi arah LMTD memberikan kontribusi dalam hal perhitungan. Nah, ini arah yang berlawanan arah dengan arah yang satu arah. Jadi arahnya ada yang berlawanan dan arahnya yang searah. Lalu nilai LMTD ketika dimasukkan ke dalam persamaan awal untuk mencari heat flux, ini LMTD-nya juga dibagi ya. Ada LMTD yang arahnya
aliran searah atau aliran yang berlawanan arah. Nah, antara aliran searah dan aliran berlawanan arah yang menghasilkan nilai LMTD yang berbeda, sehingga nilai laju heat flux atau laju perpindahan panas ini nilainya akan mengalami perbedaan. Selain nilai LMTD juga memberikan kontribusi terhadap laju perpindahan panas, kemudian nilai U, koefisien perpindahan kalor secara menyeluruh juga memberikan pengaruh juga terhadap nilai laju perpindahan panas. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Tidak, Pak. oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup pertemuan di di siang hari ini ya, untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Ya, heat exchanger itu ya tidak terlalu sulit ya untuk dihitung nilai-nilainya ya, sepanjang data dari